Akun driver Anda disuspend 7 hari. Pesan singkat itu muncul di layar ponsel Dani, seorang abang ojol yang menggantungkan hidupnya pada orderan harian. Dunia serasa runtuh. Di rumah, istrinya terbaring lemah, dan anak balitanya menangis minta susu. Kemana lagi ia harus mengadu? Tangisan di tengah malam. Kisah abang ojol yang terhimpit. Denny menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Pesan dari pihak aplikasi menyatakan bahwa akunnya telah dinonaktifkan selama 7 hari karena adanya laporan dari seorang konsumen. Tuduhannya tidak sopan dan terlambat mengantar pesanan. Padahal, Denny tahu betul bahwa hari itu ia menempuh jalanan yang macet parah karena banjir. Ia bahkan mengantar makanan itu dengan permintaan maaf tulus. Tapi nyatanya, kata maaf tidak cukup. Di sudut rumah kontrakannya yang sempit, istri Denny, Sari, terbatuk pelan. Wajahnya pucat, badan lemas akibat demam tinggi yang tak kunjung turun. Sementara itu, anak mereka yang baru berusia 2 tahun terus menangis. Tangannya menggapai-gapai botol susu yang sudah kosong. Denny hanya bisa memandang mereka dengan hati yang berat. Ia merogoh saku celananya, berharap menemukan sisa uang untuk membeli susu. Namun yang ada hanya koin receh. Denny duduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh. Tak tertahankan lagi. Ya Allah, aku harus bagaimana? Gumamnya lirih. Hari pertama suspensi terasa seperti neraka. Tanpa penghasilan, Denny hanya bisa memutar otak. Ia mencoba meminjam uang dari teman-teman sesama ojol. Tetapi kebanyakan dari mereka juga sedang kesulitan. Ada yang motornya rusak, ada yang anaknya masuk sekolah. Semua sedang berjuang untuk bertahan hidup. Denny akhirnya mencoba mendatangi kantor operasional aplikasi ojol di kotanya. Ia berharap bisa menjelaskan situasi dan membela diri. Namun, setibanya di sana, ia hanya diberi nomor antrean dan diminta menunggu giliran. Setelah berjam-jam, petugas yang menemuinya hanya berkata singkat, "Maaf, kami perlu waktu untuk investigasi. Harap tunggu, anak saya butuh susu. Istri saya sakit, apa nggak bisa dipercepat?" Tanya Denny memelas. Namun, petugas hanya menggeleng dengan wajah datar. Malam itu, Denny pulang dengan langkah gontai. Ia merasa tak ada lagi tempat untuk mengadu. Ketika sampai di rumah, tangis anaknya kembali terdengar. Denny tahu, ia tak bisa menyerah. Esok paginya, dengan penuh rasa malu, ia mengetuk pintu tetangga sebelah. Bu Lastri, seorang ibu parubaya, membukakan pintu dengan wajah iba. "Kenapa, Mas Denny?" tanyanya lembut. Denny menceritakan semuanya. Tangisnya pecah di depan wanita yang sebenarnya juga hidup pas-pasan itu. Bu Lastri terdiam sejenak, lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia keluar dengan sekotak susu dan beberapa lembar uang kecil. "Ambil ini dulu, nanti kalau sudah bisa kerja lagi, baru balikin. Sekarang yang penting anak sama istrimu gak kelaparan," kata Bu Lastri. Denny hanya bisa mengucap terima kasih sambil menahan air mata. Hari-hari berikutnya, Denny terus mencoba mencari pekerjaan sampingan. Meski hanya sebagai buruh serabutan, ia sadar hidup memang tak selalu adil. Tapi menyerah bukan pilihan. Di akhir hari ke-7, akunnya akhirnya aktif kembali. Denny langsung sujud syukur, berjanji dalam hati untuk tetap kuat menghadapi badai. Ia tahu, selama ada niat dan usaha, selalu ada jalan keluar. Kadang hidup tidak memberi banyak pilihan, tetapi kebaikan kecil dari sesama bisa menjadi cahaya di tengah gelap.